inget Nissan X-Trail dari generasi ke generasi? Stigmanya apa sih di kalian? Kenceng? Oke. Nyaman? Pasti. Boros? Emang iya. Tapi X-Trail generasi terbaru ini sekarang makin kenceng performanya, tapi konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Ini dia X-Trail T33 generasi keempat. Pertama-tama kita napak tilas dulu dari generasi ke generasinya Nissan X-Trail. Untuk X-Trail T30 sendiri, pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2003, itu udah CKD. Sebenarnya generasi T30 ini lahir di tahun 2001, tapi pada saat itu masih CBU. Namun karena permintaan yang melonjak di Indonesia, makanya dilokalkan ke Indonesia pada tahun 2003. Dan lahirlah T30 versi CKD asli Purwakarta, Indonesia. Dan sejak saat itu, tiap generasi Nissan X-Trail punya karakteristiknya masing-masing. Bahkan dari generasi awalnya aja seperti yang ada di depan kalian ini, generasi T30, generasi pertama X-Trail, dia memiliki karakter di bagian eksterior yang paling fenomenal, yaitu spatbor depannya yang bisa kita bilang sebagai plastik. Emang mengurangi beban, tapi kalau misalkan crash, ya lumayan, langsung patah, nggak penyok, jadi nggak bisa di bengkel ketok magic, jadi mesti langsung ganti panel body. Dan gak lupa juga, di bagian lampu utamanya itu ada aksen biru-biru. Karena pada zaman saat itu, tahun 2006, belum ada lampu putih. Lampunya masih kuning, jadi biar kelihatan netral lampunya. Gak cuma itu aja karakternya. Di generasi awal ini, bagian interior, apalagi bagian dashboardnya, itu speedometer masih di bagian tengah, membuat kompartemen penyimpanannya itu bisa banyak banget di X-Trail T30 ini. Seperti di depan setir, lalu untuk cup holdernya itu tersembunyi, dan ada pendinginan. Di tahun 2003 ada pendinginan minuman. Keren gak tuh? Dan gak lupa karakter T30 X-Trail yang paling khas, yaitu mesinnya yang buas banget. Tenaganya bisa sampai 180 PS, kubikasi 2500 cc, 4 silinder, NA ya, jadi nggak ada turbo, nggak ada force induction apapun, tapi bisa ngebuat mobil ini spin ban depannya dengan sangat mudah. Namun yang kita kenal, mesin ini memang bertenaga, tapi sayangnya konsumsi bahan bakarnya. Untung-untung bisa dapat 1:8. Biasanya 1:7 aja udah alhamdulillah. Tapi di generasi yang paling baru, X-Trail T33 inilah baru karakteristik Nissan ada yang dipertahankan, tapi justru ada juga yang diimprove. Nah, di X-Trail generasi keempat atau dengan kode bodi T33 ini, kita bahas soal eksteriornya. Sebelumnya kita udah bahas X-Trail T33 ini waktu di Japan Mobility Show tahun lalu ya, 2023. Dan desainnya masih sama aja untuk yang masuk ke Indonesia ini, atau yang masih model percobaan ya, dimasukkan ke Indonesia, mukanya masih model yang pre-facelift. Untuk yang facelift, mukanya jadi lebih futuristik, namun kita lebih merasa desain V-grill yang ada di Nissan T33 X-Trail yang pre-facelift ini jauh lebih cocok di bodi sebongsor ini menurut kita ya. Subjektif, menurut kalian gimana? Komentar aja di bawah yang facelift kayak gimana. Dan tetap ya sama klasternya, yang di atas DRL, bawahnya lampu utama, dan fog lamp masih proyektor. Perlampuan semuanya udah full LED, lalu ke bagian samping kita disambut sama velg dual tone dengan profil ban 235/55 lingkar 19 inci. Nah, yang gue suka ya, di X-Trail T33 facelift ini, bagian sininya nih, itu dia beneran bolong, ngalirin udara ke roda depan. Bukan cetakan wafel, bukan panel mati plastik, bukan panel mentok. Bagus juga deh buat aerodinamikanya. Dan ini tadi bannya, standarnya bawaan itu dari Bridgestone Alenza. Lumayan keren. Dan detail satu hal lagi yang pengen gue bahas, yaitu logo e-Power yang di samping itu nggak sama kayak Serena C28 yang udah beredar di Indonesia. Karena ini logo e-Power yang lama nih. Sementara kalau yang di Serena C28, logo e-Powernya udah yang paling baru, lebih simple. Kenapa nggak dipasangin aja ya, emblem yang baru ya? Karena mungkin masih model percobaan kali ya. Lanjut lagi, ke bagian pilar A-nya, ini dia model floating roof. Oke, seperti kebanyakan mobil zaman sekarang ya. Tapi kalau ke belakangnya, di bagian pilar D paling belakang itu nggak gaya model-model floating roof. Agak keluar pakem tren mobil kekinian, tapi it's okay karena desainnya masih nyambung. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakang. Nah, di bagian desain belakang jadi lebih semok ya dibandingkan dengan X-Trail T32 yang sebenarnya emang udah semok, tapi di sini lebih semok lagi. Dan sekarang desain X-Trail T33 kembali lagi ke desain yang tangguh, kokoh, kuat.
Kalau T32 kan kalau misalkan ke sana kayak MPV banget tuh SUV. Tapi sekarang jadi pure bener-bener desainnya SUV yang rugged, kokoh, kuat gitu kan. Dan sekarang di belakang tadi udah gue bahas perlampuannya, dan di sini emblemnya ya sama aja ya, standar ya. Logo Nissan yang paling baru, lebih minimalis, logo X-Trail, logo e-Power yang lama, dan logo e-Force. Yes, yang masuk ke Indonesia kira-kira nantinya bakal ada pilihan penggerak roda 4 karena teknologi e-Force ini. Sebelum udah kita bahas waktu di JMS ya. Kalau kalian belum nonton videonya, tonton dulu videonya. Dan di bagasi ini kita dikasih tentunya kamera 360, masih ada kamera di belakang, ciri khas Nissan, around view monitor, defogger masih lengkap, dan tentunya bagasinya udah pakai power backdoor. Kita bisa buka lewat remote juga, kita bisa buka lewat sensor kaki juga di bawah. Dan kelihatan ya bagasinya luas, masih tuh lengkap dengan tonneau covernya atau penutup bagasi. Dan nih, kelihatan juga dari belakang kalau X-Trail T33 konfigurasinya masih 5+2. Bukan 7-seater, tapi 5+2. Karena kursi paling belakang itu nyaman cuma buat untuk anak kecil aja. Kalau orang dewasa bisa sih, tapi kayak cuma sebentar aja perjalanan dalam kota. Kalau di luar kota dipakai buat numpangin orang ya, baris paling belakangnya agak kurang nyaman. Kurang kita rekomendasikan. Terus di bawah kompartemen bagasinya itu ada tire repair kit. Jadi udah nggak ada lagi ban serep sama sekali. Dan itu saja. Dan tentunya untuk pengetesan ciri khas gue, ya gue muat di dalam bagasinya. Tuh, aman lah. Yuk kameramen tutup. Tuh, masih luas. Ya, sekarang kita masuk ke dalam interior X-Trail generasi keempat atau T33. Dan sebenarnya ya, desainnya masih sama dengan yang gue bahas di JMS 2023 lalu. Dashboardnya masih sama, tapi di X-Trail T33 yang masuk ke Indonesia ini ya, versi prototipenya, itu atasnya udah soft touch, warna coklat. Terus ini juga soft touch juga di bagian dashboardnya, bagian tengah. Dan ada aksen kayu di bawah aksen kulitnya ini dan jahitan aslinya. Lumayan keren, oke. Untuk joknya sih pakai kursi kulit sintetis aja ya, biasa ya. Roll. Dan untuk pengaturan artikulasi joknya, dia standar, udah elektrik, maju mundur bisa, naik turun bisa, tilt juga bisa, dan reclining juga bisa. Bahkan ada lumbar support walaupun cuma 2 arah doang. Setir bisa tilt teleskopik. Jadi posisi berkendara di X-Trail ini bisa fleksibel banget. Untuk pengaturan baris depan di bagian penumpang ternyata sama persis dengan pengendaranya. Ini hal yang jarang karena full elektrik juga bagian penumpangnya. Bisa naik turun, bisa reclining, bisa maju mundur, bahkan bisa tilt juga nih bagian bawahnya. Dan ada lumbar support juga untuk penumpang. Ya sama, 2 arah juga. Tapi oke juga loh ternyata, fleksibel juga nih posisi penumpangnya di baris depan. Oke, lanjut lagi. Speedometer udah full digital, full color, dan head unitnya juga sama kayak Serena nih. Tentunya bisa Android Auto, juga Apple CarPlay. Bahkan ada peta offline-nya juga. Yang mengingatkan gue sama peta-peta waktu mobil Jepang zaman dulu. Warnanya, kontrasnya, berasa nostalgia. Lalu di bawah head unitnya, kita alhamdulillah masih dikasih tombol fisik. Yang pertama ada shortcut nih buat siang atau malamnya untuk mode head unit. Jadi kalau misalkan siang hari kalian mau head unit nggak terang-terang banget, tinggal pencet aja jadi ngegelapin sendiri. Dan tentunya head unit ini juga otomatis menyesuaikan lampu penerangan kalian atau lampu utama. Jadi kalau misalkan lampu utamanya nyala, ya head unit otomatis ngegelapin juga. Dan selanjutnya ada tombol fisik untuk previous track sama skip track, ada buat nyelamatin head unit dan tombol volume. Lalu ada tombol shortcut untuk kamera 360 atau Nissan sebut sebagai round view monitor. Yang sayang masih belum HD. Masih sama aja kayak di Serena. Tapi modenya sih udah banyak ya. Jadi mode blind spot yang bagian kiri udah bisa kelihatan. Terus mode depan, kalau misalkan mau mepet mobil depan lagi macet-macetan, bisa juga. Jadi udah fleksibel kamera round view monitornya. Lanjut lagi ke bagian bawahnya lagi ada pengaturan climate control atau AC yang masih fisik untungnya. Tuh ya. Jadi dan dia udah triple zone. Jadi kiri, kanan sama yang belakang itu bisa beda suhu. Walaupun untuk kecepatan anginnya yang di bagian belakang itu nggak bisa ngatur sendiri. Ngikut ke bagian depan juga.
Untuk sirkulasinya lengkap, tentunya ada front defogger, rear defogger, terus ada juga heated seat untuk baris depan. Nggak ada ventilated seat sayangnya di X-Trail ini. Lanjut lagi ke bagian bawah, ada colokan USB Type-C, USB Type-E, dan tombol nyelamatin mobilnya itu ada di konsol tengah. Nih, yang tulisan Stratop, simple banget. Jangan kelewatan ya. Jangan nyari-nyari kalau kalian mau nyalain X-Trail T33 kalian. Kalau udah datang ke rumah. Lanjut lagi, ada colokan 12 volt, dan sayang di X-Trail ini nggak ada wireless charging. Padahal ini udah padding karet loh. Tempat buat naruh HP tuh. Gampang lagi ngelepasnya. Berarti gampang ngebersihin. Oke. Lanjut lagi, di tombol konsol tengahnya kita dikasih EV mode, jadi bisa full EV nih si X-Trail T33, nggak perlu mesin nyala, dan ada tombol e-pedal juga. Lalu untuk tuas transmisinya, seperti kayak yang ada di JMS 2023, tuas transmisinya sama persis kayak Nissan Ariya. Lanjut lagi ke belakangnya, tombol electric parking brake, ada auto hold, dan 1, 2, 3, 4, 5 mode berkendara, dari normal, eco, sport, snow, sampai ke off-road. Karena ini pilihan all-wheel drive, jadi X-Trail ini punya banyak mode driving atau mode berkendara. Dan untuk tombol hill descent controller itu ada di tengah-tengah tombol driving mode-nya. Lanjut lagi, kompartemen penyimpanan kita dikasih 2 buah cup holder dan konsol tengah yang sayangnya kapasitasnya kecil dan nggak ada ventilasi pendingin apapun di bagian dalam konsol tengahnya. Bahkan pelapisannya cuma dikasih kain bludru gini doang. Udah nggak ada karet, nggak ada apa-apa. Ya nice try lah Nissan. Oke, lanjut lagi. Di bagian bawahnya ini ada kompartemen penyimpanan yang sayangnya nggak ada colokan apapun di sini, nggak bisa nyolok chargeran, dan nggak ada ventilasi pendinginan udara sama sekali juga di bagian bawah konsol tengahnya ini yang floating. Tapi ada Easter egg yang bagus di sini karena pelapis karetnya itu ada tulisan Nissan-nya nih. Established di Yokohama. Tahun 1933, tahun kelahirannya Nissan. Lanjut lagi ke bagian atas, kita dikasih spion tengah yang udah auto dimming, lalu ada tempat penyimpanan untuk kacamata hitam, dan sayangnya untuk perlampuan interiornya itu masih warna kuning, walaupun udah LED. Sayang banget. Itu pun berlanjut ke vanity mirrornya yang juga lampunya kuning. Tapi untungnya di X-Trail T33 ini kita dikasih panoramic sunroof, bisa kebuka dan kacanya sampai ke baris belakang, baris kedua. Nah, di bagian setirnya ada satu hal yang bikin gue kecewa, yaitu nggak adanya fitur Nissan ProPilot di sini atau fitur ADAS dari Nissan. Karena waktu pas JMS 2003 gue review itu ada Nissan X-Trail T33. Di Indonesia ini moga-moga ya untuk yang nanti versi produksi massalnya, semoga ada ADAS ProPilot-nya. Jangan cuma begini doang, cruise control doang, sayang. Oke, itu aja perbedaannya dengan X-Trail T33 yang waktu itu kita bahas di JMS 2003, dan sekarang kita ke baris kedua. Iya, sekarang kita masuk ke baris kedua dan pembukaan pintu belakangnya itu ya. Di baris kedua ini hampir 90 derajat, jadi aksesnya ke dalam kabin ke baris keduanya jadi gampang banget. Nah, sekarang nih ya, posisi badan gue yang tingginya 164 cm, headroom masih lega, legroom juga masih lega nih, lututnya masih luas. Untuk permainan kaki juga nggak terlalu lega-lega banget, tapi masih bisa main, masih bisa fleksibel. Tapi sayang untuk support pahanya, gue udah mentok nih. Nah, pahanya hampir nggak kesupport. Buat yang tingginya lebih dari gue, itu bakal ngatung tuh kakinya, karena platform lantainya yang tinggi. Oke, lanjut lagi. Untuk kursi sendiri, pengaturannya bisa maju mundur. Dan sayangnya cuma itu aja, karena kalau direbahin lagi nggak bisa nih, kalau di reclining lagi. Mentok sama tonneau cover juga. Tuh, jadi cuma bisa ditegakin aja. Oke. Dan lanjut lagi, untuk bagian armrestnya sama persis kayak T32. Jadi full keripet kursi bagian tengahnya. Jadi pelipatan kursinya dia 40 40 20. Nah, di bagian armrestnya itu kita dikasih 2 buah cup holder sama tempat buat naruh HP. Oke. Untuk kursi tengahnya yang bisa dilipat ini enak juga ya, nggak dianakteriin. Jadi dia ada headrest dan seat beltnya 3 titik hingga ke bagian tengah. Lanjut lagi, yang unik di X-Trail T33 ini adalah hadirnya
tirai untuk menjaga privasi baris kedua. Ini bahkan nggak ada di lawanan nih. Di CR-V Hybrid pun nggak ada. Keren ya. Oke. Terus pembukaan jendelanya juga dia udah auto, bahkan hingga ke baris kedua. Dan untuk jendela baris depannya, tadi lupa gue bilang, itu udah auto glazing. Keren banget. Jadi peredamannya harusnya bisa lebih baik dibandingkan dengan X-Trail T32 atau generasi sebelum-sebelumnya. Lanjut lagi, kita dikasih lampu baca yang lagi-lagi masih kuning sayangnya, walaupun udah LED. Terus di bagian depan konsol tengahnya ya, atau bagian belakangnya, itu kita dikasih sirkulasi AC. Dan yang seperti tadi gue bilang, kita bisa ngatur suhunya juga untuk penumpang baris kedua ini. Lalu ada slot USB Type-C dan juga USB Type-E untuk ngecas gadget atau smartphone kalian. Oke, udah itu aja. Paling ada seat pocket 2 buah, standar. Dan yang lupa gue mention tadi, itu ternyata central lock-nya bisa diaktifin di pintu penumpang baris depan. Agak aneh sih, tapi oke juga sih kalau ada. Mungkin biar penumpang depan nggak gampang keculik kali ya. Oke lah, sekarang kita coba baris ketiganya. Sesempit apa sih? Oke, jadi ini dia untuk pelipatan baris ketiganya. Kalau mau kita buka, dia nggak ada tombol elektrik sama sekali. Jadi bener-bener full manual di sini. Kita tarik. Nah, dua ini. Oke, udah semua. Sekarang kita coba ke dalam. Nih ya. Ini bisa one touch tumble. Jadi aksesnya gampang. Tuh, bisa langsung maju. Jadi sekarang gue pengen ke belakang dan lihat tuh baris ketiganya, nggak muat kaki gue bahkan. Nyenderan sih masih enak ya ternyata ya, tapi headroom tipis banget buat gue yang tinggi 104 cm. Jadi ya emang cocok cuma buat bocah aja ya, jangan buat orang dewasa nih. Ini bener-bener nggak nyaman sama sekali nih di baris ketiganya. Makanya tadi di awal gue bilang 5+2. Itu pun fitur yang dikasih di belakang ini cuma ada cup holder kiri kanan, sama udah tempat buat naro paling HP di kiri kanannya. Udah itu aja. Untungnya seat belt masih 3 titik hingga ke baris belakang, baris ketiga. Masih ada lampu juga nih, lampu bagasi sebenarnya. Dan headrestnya itu bisa kita atur. Nah, oke, intinya sih nggak direkomendasiin lah buat orang dewasa. Jadi itu dia detail dari X-Trail T33 ini. Dan jika kalian penasaran sama rasa berkendaranya, ini dia video rasa berkendaranya yang diwakili oleh host favorit kalian, yaitu Hilsan. Oke, jadi sekarang kita udah di dalam, jadi langsung nyetir aja ya. Kita masuk ke D. Dan karena ini adalah sebuah Serena, ini adalah sebuah Nissan X-Trail, kayaknya Serena terus ya. Sebuah X-Trail dengan mesin e-power, berarti dia mengkombinasikan mesin bakar biasa dan motor listrik. Nah, karena ada nama e-Force-nya, dia punya teknologi yang lebih advance daripada Nissan Kicks e-Power, Nissan Serena e-Power, dan model-model e-Power lainnya. Karena dia punya dual electric motor, satu di roda depan, satu di roda belakang. Nah, mesinnya sebenarnya Nissan Indonesia belum bilang speknya kayak gimana, tapi mereka bilang merujuk aja ke speknya Nissan X-Trail. Kenapa Serena melulu sih? Nissan X-Trail e-Power e-Force spek Jepang. Jadi mungkin ini mesin 1500 dan mesinnya itu jadi genset doang. Jadi mesinnya tidak mengendarakan rodanya. Yang menggerakkan rodanya adalah yang tadi gue bilang, dua elektrik motor di masing-masing as roda depan sama belakang. Nah, seperti yang kalian pernah familiar sama Nissan Kicks, Nissan Serena, ini bisa dibilang mobil hybrid ya, tapi dia benar-benar bergerak pakai baterai dan motor listrik. Mesinnya cuma ngasih tenaga listrik kalau misalnya baterainya udah mau habis. Jadi inilah basic nih mobil listrik yang nggak perlu kita cas, cukup isi bensin kayak biasa. Nah, ini sekarang kita di mode berkendaranya, dan kita bisa pilih mode EV only, ada juga mode Eco. Dan ini kita lagi mode EV seperti Nissan pada umumnya ya, senyap, tenang, peredaman suara bagus. Tapi ini kita lagi di GBK, jadi ada track dan kita nggak bisa terlalu jauh lah ngeksplornya, terbatas juga. Paling yang kita bisa cek itu akselerasinya, terus kendalinya karena ada tes lalu juga segala macam. Kita coba dulu aja. Sekarang kita bakal tes akselerasi dan mungkin slalom juga. Kita masukin ke mode sport, jadi dia ada off-road, auto, eco segala macam. Tapi karena akselerasi tanggung kalau kita nggak cobain mode sport. Sekarang kita tunggu aba-aba dari Marshall-nya. Kita lagi siap-siap, dan kata ini tenaga listrik harusnya spontan ya. Kita tunggu aja apakah sudah aman. Oke, aman. 1, 2, 3. Pelan-pelan udah mulai kedengeran suara mesinnya, tapi
jambakannya sih gila karena tenaga listrik ya, dan bobot setirnya pas. Dan ini sebenarnya settingan slalomnya udah dibikin biar mobil ini muat ya, dan pengendalian lumayan bagus, iya. Dan kalau misalnya kalian mikir, wah ada baterai, wah ada motor listrik, pasti berat. Mobil ini nggak kerasa berat sama sekali. Ini kita coba tegas lagi dari 20 nih ya. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sesingkat itu, dan emang tenaganya atau tarikannya enak. Jadi kalau misalnya kalian mikir, waduh ini mesin 1500, ingat, mesinnya bukan yang menggerakkan bannya, tapi motor listriknya. Dan ingat, tenaga listrik itu responnya bagus dan spontan banget. Jadi gak usah ragu sama tenaganya. Dengar-dengar torsinya bisa setara cumi-cumi Dastek. Jadi kalau misalnya ketemu cumi-cumi di jalan pakai ini, kecil. Nah, sekarang kita lihat teknologi. Dia punya kamera 360, dan setirnya itu juga udah kayak Nissan modern lainnya. Entah kayak Kicks generasi baru yang belum masuk sini, Serena e-Power gitu-gitu ya. Atau mungkin kayak Aria yang bakal lewat ini nih. Aria cakep ya. Nah, sekarang kita mau ke arah sebaliknya. Oke, jadi kita udah kayak sekilas bahas bagian dalamnya, tapi mungkin ada yang penasaran juga, emang kenapa Nissan ngasih nama e-Force? Emang apa spesialnya dibandingkan drivetrain hybrid atau range extender EV yang lain gitu? Jadi kalau Nissan bilang e-Force ini dia diambil dari teknologi Formula E, ya kan, bisa ikutan Formula E kan, dan dia memaksimalkan karakteristik motor depan dan motor belakang biar sesinkron mungkin, terutama saat berakselerasi maupun saat deselerasi, alias pelan, memelan, atau berhenti gitu ya. Jadi biar pas akselerasi dia nggak kerasa bikin mabok, dan pas berhenti dia regenerative braking antara motor depan dan belakang itu bisa sesinkron mungkin. Jadi biar berhentinya itu halus. Mungkin itu hal yang harus kita coba nanti lebih jauh, karena ya di GBK, komplek GBK mau ngerasain apa juga sih, cuma kompleks segini doang. Tapi yang jelas kehadiran mobil ini aja ini udah membuat kita tersenyum. Kenapa? Karena udah lama X-Trail nggak diupdate, terus CR-V ya melenggang begitu aja tanpa saingan berarti. Akhirnya ada mobil ini udah menjadi sebuah angin segar gitu ya. Karena kapan lagi kita bisa merasakan sebuah X-Trail sebagai SUV 3 baris yang kalau dulu kan X-Trail keluhannya kan boros banget ya, terutama yang mesin 2500 cc. Ini kita bisa berharap bahwa X-Trail akan memberikan tenaga yang bagus, tapi juga bensin yang nggak bakal bikin kita jadi donatur tetap SPBU. Jadi itu dia impresi pertama kita soal X-Trail T33 yang udah mendarat di Indonesia. Walaupun memang statusnya masih diperkenalkan saja, tapi kalau melihat perkembangan dari generasi ke generasinya X-Trail tentu sangat menarik untuk diikuti. Semisal X-Trail yang generasi pertama tadi yang kita kenalkan, itu dia punya ciri khas dari mulai fitur, dari mulai desain, dari mulai performanya, sampai dipertahankan di X-Trail T33 ini yang generasi keempat. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja harganya berapa dan rilis kapan. Apakah akan bersaing atau bahkan justru di bawah harga rival abadinya yaitu CR-V Hybrid? Tunggu aja tanggal perilisannya si Nissan X-Trail generasi keempat. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autorite Max. Gue Bagas Satrio dan Hilary Satrio. Dadah!